adik-adik, sahabat Kidi semua. Gimana kabar kalian? Udah di minggu kedua nih di tahun ajaran yang baru. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Kidi bersama dengan saya, Kak Tika. Adik-adik, renungan kita hari ini Jumat 17 Juli 2026 berjudul Diuji untuk Naik Kelas yang didasarkan pada Kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mendengarkan cerita Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu memberkati dan menyertai kehidupan kami. Dan sekarang sebelum kami melakukan serangkaian aktivitas kami rindu untuk duduk diam di bawah kaki salib-Mu, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, sehingga di masa kecil kami sungguh boleh hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Berkata-katalah atas kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiki baru saja tiba di rumah dari sekolah. Wajahnya tampak gembira karena ia ingin segera menikmati bapia dari Om Nikolaus. "Mama, bapianya ada di mana?" tanya Kiki. "Aduh, maaf Ki. Tadi tuh ada tukang sampah lewat. Nah terus dia bawa anaknya. Jadi Mama kasih deh bapianya ke anak tukang sampah," jawab Mama. "Ih, Mama nih beneran apa enggak sih? Kok ngasih anak tukang sampah bapia? Gak ada yang lain?" "Bener Ki, bapianya Mama kasih." Mama gimana sih? Sepanjang jalan tuh aku udah bayangin bakal makan bapia kesukaanku. Beneran gak sih Ma? Gimana ya Nak? Coba kamu berhitung. Kira-kira kalau kamu hitung 1, 2, 3 bapianya ada apa enggak ya? Coba kamu hitung. 1, 2, tada! Ini bapia untukmu. Mama cuma mau menguji kamu. Kamu mau berbagi atau tidak? Adik-adik, bukan hanya Mama yang mau menguji Kiki. Yuk kita baca Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya dan memanggil 2 hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran. Lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, ketika Abraham melayangkan pandangnya, ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham berkata kepada kedua hambanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah. Lalu kami akan kembali kepadamu." Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan meletakkannya di atas bahu Ishak anaknya. Sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama Ishak. Kata Ishak kepada Abraham, katanya, "Ayahku," sahut Abraham. "Ya, anakku." Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran?" Jawab Abraham, "Allah yang akan menyediakan
anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya. Sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku." Adik-adik, Allah menguji Abraham. Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya di atas mezbah kurban bakaran. Abraham mematuhinya, adik-adik. Ia membawa Ishak untuk menjadi korban bakaran. Ketika hendak menyembelih Ishak dengan pisau, malaikat Tuhan mencegah Abraham. Syukurlah, ternyata Allah hanya menguji Abraham. Adik-adik, Tuhan tidak hanya menguji Abraham, tetapi kita juga. Nah, adik-adik, Tuhan mengajak kita untuk tetap setia. Setia akan apa, adik-adik? Setia mematuhi perintah Tuhan seperti Abraham. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, Tuhan tolong kami agar supaya kami menjadi anak-anak yang setia, yang taat akan perintah Tuhan, dengar-dengaran dengan orang tua kami, guru-guru kami di sekolah maupun di sekolah minggu, sehingga kami sungguh boleh menjadi anak Tuhan yang setia dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, pencet tombol like, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Tuhan memberkati.